Jadi 14 November sampai dengan 26 Desember. Jadi itu ada 7 malam, malam Jumat itu ada 7 kali malam Jumat. Nah, di situ saya dibawa oleh malaikat Jibril, didampingin juga malaikat Rakib dan Atid. Itu saya naik ke atas. Sukma saya ya. Sukma itu naik ke atas, tapi tidak langsung ke langit ketujuh. Jadi dia bertahap-tahap gitu. Nah, 2 kali. Jadi yang ke-6, yang ke-6, ke-7 langsung. Nah, yang terakhir ke-7 melebihi, dan itu nggak usah saya ceritakan. Itu. Nah, pada fase ini saya ingin menceritakan tentang Rasulullah. Mi'rajnya Rasulullah. Jadi mi'rajnya Rasulullah itu subhanallah ya. Itu jasad, ruh, sukma itu berjalan ke sana tuh. Nah, bersama malaikat Jibril. Didampingi malaikat Jibril. Nah, ini ada kajian yang salah juga nih. Saya bingung nih dengan para ulama. Ulama kok mengatakan, ulama muda lah ya, bisa penceramah, bisa pendongeng gitu ya, mengatakan di hari Mi'raj dia, di hari Mi'raj itu kan, dia ngomong malaikat Jibril tidak bisa mendekati Sidratul Muntaha, nanti malaikat Jibrilnya bisa hancur. Terus saya tanya sama Allah. Itulah di situ langsung Allah menyampaikan bahwasanya ulama-ulama saat ini itu hanya sebagai penceramah, pendongeng. Di situ disampaikan Allah pada saya. Jadi begini yang sebenarnya. Sidratul Muntaha itu, Sidratul Muntaha itu tempatnya, wilayahnya bidadari. Sidratul Muntaha itu kan perjalanannya itu, tingginya pohon itu 1500 tahun perjalanan. Kalau batangnya itu 70 tahun perjalanan. Dan Sidratul Muntaha itu tempat tawafnya bidadari. Sementara malaikat kan sudah ada khusus-khusus. Ini khusus bidadari. Nah, ini Baitul Makmur. Malaikat di situ. Jadi nggak bisa malaikat ke situ. Nggak dibolehkan. Bukan dia hancur. Seperti itu. Ingat nggak? Rasulullah pernah menyampaikan. Rasulullah pada saat ke Sidratul Muntaha, dia melihat. Rasulullah itu melihatnya dari jauh. Dia melihat bahwasannya ada kupu-kupu. Kupu-kupu banyak gitu ya, menyelimutin batangnya Sidratul Muntaha itu. Menyelimuti gitu kan. Kupu-kupu emas. Kupu-kupu. Karena melihatnya dari jauh. Dari bawah kan itu 1500 tahun perjalanan. Sebenarnya itu bukan kupu-kupu. Saya ini ditugaskan untuk menyampaikan dan melengkapi apa yang Rasulullah lihat, dan saya ditugaskan Allah untuk melengkapi hal ini. Jadi kupu-kupu yang dilihat Rasulullah itu para bidadari, karena bidadari tawafnya di pohon itu tadi, Sidratul Muntaha itu. Pohon itu. Ya, pohon itu kan terbuat dari emas. Kayak gitu. Nah, nanti saya akan menyampaikan bumi dan langit diciptakan Allah dalam 6 masa. Nah, sekarang siapa-siapa aja nih para wali Allah
yang sudah sampai ke langit ketujuh. Nah, ini ingin saya sampaikan. Ada wali Allah, ya. Kalau sudah langit ketujuh itu udah namanya wali Allah. Bukan kiai. Kalau kiai itu langit ketiga sultannya. Ustadz itu satu. Makanya tuh harus disesuaikan sebenarnya tuh. Nggak boleh sembarangan buat nama saya kiai, nggak boleh. Karena itu yang disampaikan Allah. Jadi gini, di Banten itu ada satu wali Allah, meninggalnya di Mekah. Itu ada satu, dia sudah berjalan ke langit ketujuh, udah diperjalankan Allah ke langit ketujuh. Di sana di Jawa Timur ada 7 juga wali Allah. Terus ya Jawa Timur juga ada ke-5. Terus di Jawa Tengah juga ada ke-3, Jawa Tengah, meninggalnya di sana di Mekah. Tuh. Sekarang begini, ada nggak wali Allah kita di seluruh Indonesia ini yang sudah diperjalankan Allah ke langit ketujuh? Ada. Dan itu saya pernah ketemu dan saya nggak ngerti kenapa saya nangis melihat dia. Saat itu nggak ngerti saya, kenapa saya nangis. Saya dalam hati saya, kok gue bisa nangis gini, airnya itu bukan netes di begini, seluruhnya nih, keluar seluruhnya nih. Air dari air mata saya itu, mungkin ada segelas kali. Jadi terakhir saya di Banten, terakhir kali ya saya ke Banten itu, saya malam Jumat itu saya ke Banten, saya zikiran, terus paginya saya sholat, tidur lagi, terus saya jalan dari Masjid Sultan Hasanuddin Banten itu ke tempat bapak itu, ke beliau itu ya, naik ke atas sampai sekitar jam 8:30 apa jam 9 gitu. Dia keluar rumah, tiba-tiba saya memang belum pernah ketemu, nangis, keluar air mata banyak banget. Nah, saya sampai pulang juga saya bingung, kok kenapa saya ini nangis gitu. Ternyata jawabannya setelah saya diperjalankan, saya keingat beliau. Saya bertanya, ya Allah, itu kenapa ya? Gitu ya. Nah, saya diberi petunjuk bahwasannya dia sudah diperjalankan ke langit ketujuh. Seperti itu. Jadi saya lihat, saya cek di seluruh Indonesia ini, baru dia, nggak ada lagi. Hanya dia satu aja yang diperjalankan ke langit ketujuh. Yang ada saya lihat masih 3, 3-nya pun belum full kadang saya lihat. Ada, jadi kita ini diperjalankan itu ya ternyata sesuai makomnya gitu. Misalnya gini, kita makom kita itu sebenarnya di 3 misalnya, tapi kita masih di 1 nih. Nah, itu kita berusaha dong supaya masuk ke 3 gitu. Tapi kan orang kan pada nggak tahu, ya kan gitu kan. Nah, makanya ayo saudara-saudaraku, siapapun yang ingin mengecek dirinya, siapapun ya yang ingin mengecek dirinya sudah diperjalankan Allah sampai mana, silahkan sharing. Ada seorang ustadz itu menyampaikan bahwasanya ars palsu. Nah, seperti ini saudara, Allah tidak menciptakan ars palsu, tapi Allah menciptakan itu Sidratul Muntaha duplikat
yang berbeda tingginya dengan diameter batangnya, berbeda. Jadi kalau Rasulullah mi'rajnya itu ke Sidratul Muntaha asli, orang yang keakuannya sangat tinggi, dia mengatakan dirinya 70 kali lalu lalang bolak-balik ke Sidratul Muntaha, disitulah dia tempatnya. Karena apa? Keakuannya sangat tinggi. Tapi kalau kita diperjalankan Allah ini dengan ikhlas, dengan ya keakuannya itu hilang, di atas langit pertamalah kita nanti. Terus seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya di tanggal 26 itu kan, setelah saya naik ke langit ke-7 kan. Nah, terus setelah saya selesai itu saya kedatangan semua leluhur, seluruh leluhur Nusantara. Jadi seluruh leluhur Nusantara ini saya baiat dan syahadatkan. Nah, itulah ada salah satu leluhur dari Sumatera Melayu ya kalau nggak salah ya, Sumatera Utara itu Melayu, itu yang namanya Putri Hijau ya. Nah, pastilah kalian nanti paham, cek aja ceritanya ya. Nah, nanti itu memang tinggal di istana ini, dia memang ternyata ada tugasnya. Jadi dia pun dekat dengan seorang dewi dari umat Buddha. Nah, jadi dewi ini ya, dewi yang kajiannya tentang cinta kasih. Harusnya kita semua ini ya, tanamkan diri kita cinta kasih kepada siapapun. Kayak gitu. Apalagi si dewi ini dan seluruh dewa-dewi ini tadi sudah berbaiat dan bersyahadat. Sempurnalah dia. Di hadapan Allah dia jadi sempurna. Seperti itu. Seluruh ratu-ratu jin muslim, putri-putri jin muslim, semuanya berguru kepada ini, dewi ini tadi. Karena dia belajar tadi tentang cinta kasih itu tadi. Saya ngelihatnya subhanallah banget ya, subhanallah banget. Selanjutnya, nah ini dia. Jadi di tahun 2024 ini, kejadian-kejadian alam itu terjadinya benturan energi. Nah, di 2025 benturan energi dan pembersihan Nusantara inilah ya, dan dunia ya, ruang lingkupnya dunia juga. Nah, jadi ada satu hal yang sangat luar biasa ya, jadi saya jadi tahu gitu. Jadi Pulau Jawa ini dan yang lain-lainnya, ini saya cerita di Pulau Jawa aja ya. Ini dibersihkan nih di Januari, dibersihkan 3 hari. Nah, saya kira kan nggak ada apa-apa ya, udah aman lah gitu kan. Rupanya Allah menyampaikan lagi, Pulau Jawa dibersihkan selama 7 hari. Kaget saya, loh kenapa jadi 7 hari dalam hati saya? Berarti ini sangat tinggi gitu ya. Misteri di apa ini ya, di Pulau Jawa ini. Itu di bulan Februari, pembersihannya selama 7 hari. Nah, terus ya udahlah, saya sampaikanlah kepada Ratu Anissa bahwasannya Allah
memerintahkan pembersihan lagi 7 hari. Dalam hati saya, kenapa gitu kan. Ya udah, nanti posisi-posisi yang kemarin tadi itu, si ini di sini, si ini di sini, termasuklah ada Eyang Prabu Siliwangi ya, ada Ibu Ratu Kidul di situ kan. Ibu Ratu Kidul tuh orang salah mempersepsikan. Ibu Ratu Kidul itu dia itu ini apa namanya, bidadari yang sudah tawaf. Nah nanti itu saya ceritakan tersendiri. Jadi 7 hari lah iniin pembersihan. Nah di hari kelima itu kok diam-diam aja nih, nggak ada pergerakan saya lihat. Ternyata di situ ada Eyang Naga. Nah nanti saya kasih tahu ya, tanggal di Januari awal Eyang Naga itu saya baiat dan syahadatkan. Nah Eyang Naga itu kan kalau sudah disuruh habiskan gitu kan. Nah ternyata di situ ada perdebatan antara Ibu Ratu Kidul dan Eyang Naga nih di situ. Saya nggak tahu, cuman saya tahunya kok pada ini aja, kok diem aja gitu kan. Terus saya tanya Ratu Anissa, kenapa diem aja, saya bilang. Kenapa nggak ada pergerakan, saya bilang. Ada terjadi sesuatu, katanya. Nah di pertengahan Pulau Jawa ada terjadi sesuatu. Terus kenapa nggak dikasih tahu saya bilang, kenapa nggak saya dikasih tahu pada saat pembersihan yang pertama di Januari? Kenapa kalian nggak kasih tahu saya? Wahai kekasih Allah, katanya, yang berhak memberitahukan kamu adalah langsung Allah, katanya. Oh iya ya, saya baru tersadar, oh iya ya, harus Allah yang ngasih tahu gitu kan. Nah akhirnya saya mohon petunjuk kepada Allah. Barulah saya tahu Pulau Jawa. Tadinya saya nggak ngerti apapun saya tentang Pulau Jawa. Baru saya tahu tentang Jawa. Jadi begini, ini sangat lama kejadiannya. Sebelum Brawijaya 1, sebelum dia itu ada petapa sakti. Petapa sakti ini menganut ilmu hitam. Dia menancapkan di tengah-tengah Pulau Jawa. Nah, selanjutnya sekitar 100 tahun berikutnya ada wali Allah datang ke sana juga, menaruh sesuatu di situ, tengah-tengah Pulau Jawa. Jadi ilmu itu hitam dan putih tadi itu begini, hitam dan putih. Jadi hitam dan putih itu ditambah misalnya tadi pembersihan tadi yang dilakukan oleh naga darat, laut dan udara, ini bisa pecah ini. Pecah ini, terbelah 2 Jawa ini tadi. Tapi Allah memberikan gambaran bukan hanya terbelah 2. Ini guncangan yang sangat hebat. Bahwasannya guncangan itu nanti 20 lebih skala Richter. Dan karena benturan energi ini sangat hebat, itu membuat gunung-gunung meletus. Yang di sana itu nanti. Ada beberapa gunung lah yang sebelah sana tuh ya, kayak Gunung Slamet apa gunung apa itu. Itu jadi meledak. Guncangan di Jawa ini, gempa ini tadi, ditambah air laut naik itu semua. Inilah yang buat
Pulau Jawa ini tidak bisa dihuni lagi, seperti itu. Jadi ya subhanallah, saya yang tadinya nggak ngerti jadi tahu, oh gitu. Tapi ya kita harus banyak-banyak berdoa, berzikir ya. Ya bumi ini pun nanti cepat atau lambat juga akan selesai kok. Jadi nggak perlu kita khawatir.